Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pembuatan kolom beton pada sebuah konstruksi bangunan. Kali ini kita akan melihat dan membahas mengenai pembuatan kolom beton tersebut. Nantinya kita bahas mulai dari perencanaan, gambar desain, hingga ke pelaksanaan. Mulai dari pembesian, pecasting, hingga sampai ke pengecoran. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain. Ini sebuah denah rumah kos. Ini denah lantai 1, ini denah lantai 2. Ini rencananya 3 lantai. Denah lantai 3 dan ini lantai 4-nya cuman area jemuran. Ini dengan lebar yakni lebar tanah 7 meter dikali 20 meter. Ini lantai 1, ada parkiran, ada teras, ada ruang tamu, ruang tidur utama, ada kamar mandi dalam. Ini ada dapur, ada ruang tidur 1, ini ART, area tidur pembantu, toilet. Ini toilet umumnya di lantai 1, ini ada gudang. Ini di belakang ada taman kering dan juga teras. Ini akses naik ke lantai 2. Lantai 2-nya seperti ini. Ini ada kamar, ada kamar mandi dalam. Ini kamar dengan ukuran 3,5 dikali 2,9. Ini 2,9, ini 3,5. Ini kamar mandi dalam. Ini juga kamar-kamar. Ini void untuk pencahayaan dan udara. Bawahnya adalah taman kering. Ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini balkon. Ini belakang ada void menuju ke taman kering. Dan ini dak beton, atapnya ini area servis. Ini kalau naik lagi ke lantai 3. Ini lantai 3-nya. Ini tadi, ini juga kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini void, ini kamar, ini balkon, dan ini void ke area belakang. Dan ini ada tangga putar mulai lantai 1 ke lantai 3. Ini kita naik lagi ke lantai 4. Lantai 4 ini cuman area laundry dan jemuran. Ini atap turun ke depan, di sini ada talang beton. Ini tangga akses turun ke lantai 3 dan ini atap turun ke belakang sana. Sekarang kita lihat gambar desain strukturnya. Ini ada K1. Ini K1, ini jaraknya sekitar 4,1. Ini juga K1, jaraknya yakni sekitar 2,9. Ini jarak ke sini 2 meter, ini ke sini 3,5 meter, ini 4 meter, 3,5 meter. Di ini ada K1, 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 ini warna hijau. Ada K2, warna biru ini, bagian belakang dan depan. Ada K2 di bagian pagar ini. Dan ada K3 di samping ini, depan dan di belakang. Adapun untuk kodenya seperti ini. Ini K1 dengan ukuran 25x30, K2 dengan ukuran 20x30, dan K3 dengan ukuran 15x30. Ada K4 yakni 13x30, ada KP 15x15. Ini untuk kolom yang di lantai yang lainnya. Ini untuk lantai 1 seperti ini, ada K1, ada K2, ada K3.
untuk mendapatkan dimensi pada bangunan tersebut ini tidak sembarangan. Jadi harus dilakukan analisa perhitungan struktur terlebih dahulu. Karena ini bangunan cukup tinggi, 3 lantai. Jadi harus benar-benar dihitung secara matang. Dimasukkan beban-beban yang bekerja pada konstruksi tersebut, mulai beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Dan ini detail untuk K1 dengan ukuran 25 x 30 seperti ini. Adapun untuk tulangan pokoknya pakai diameter 13, jumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Untuk sengkang area tumpuan pakai diameter 8, jarak 100 atau 10 cm. Untuk lapangan diameter 8, jarak 150 atau 15 cm. Untuk K1. Untuk K2 yakni 20 x 30 dengan tulangan pokok 4 diameter 13 plus 4 diameter 10. Ini. Jadi yang diameter 13 yang ujung 1, 2, 3, 4. Yang diameter 10, 4 ini yang tengah 1, 2, 3, 4. Untuk sengkang diameter 8, jarak 100. Area tumpuan, area lapangan diameter 8, jarak 150. Ini untuk K3 dengan ukuran 15 x 30. Tulangan pokok 4 diameter 13 plus 2 diameter 10. Jadi yang 13 ujung 1, 2, 3, 4. Yang ini diameter 10 yang tengah. Tulangan sengkang diameter 8, jarak 100 atau 10 cm area tumpuan. Area lapangan 8, jarak 150 atau 15 cm. Untuk K4 ini 13 x 250. Ini tulangan pokok pakai diameter 10, jumlah 6. Sengkang pakai diameter 8, jarak 150. Area tumpuan, area lapangan juga sama. Diameter 8, jarak 150. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan suluf pada konstruksi bangunan ini. Untuk lebih detail mengenai pekerjaan suluf dan rapat lantai dasar, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Sekarang kita lihat proses pekerjaannya di lapangan. Untuk proses pekerjaan pembesian kolom, ini bebarengan dengan proses pekerjaan pembesian pondasi pelkap. Jadi sebelum pengecoran pondasi pelkap, pembesian kolom ini harus masuk pada pondasi tersebut. Dan ini besi kolom yang sudah masuk pada pondasi dengan ketinggian yang sudah kita tentukan. Mulai dari lantai 2 kurang lebih 1 meter lalu masuk ke pondasi. Untuk mencari panjang besi kolom yang pertama yang dari lantai 1 ini harus benar-benar dihitung secara teliti. Berapa potongan panjangnya. Jadi ini panjang dari ujung sampai bawah sampai ada keniknya ini harus dihitung secara seksama. Jadi untuk mencari panjang besi potongan dari lantai 1 ke lantai 2 ini caranya seperti ini. Kita cari tahu dulu ketinggian antar lantai. Lantai 1 ke lantai 2 365 cm, 2 ke 3 sama 365 cm. Setelah itu pelkap ini, dudukan galian pelkap ini berapa terhadap lantai 1. Ini 80 cm. Lalu besi yang warna merah ini ada hak atau kait ke pelkap. Ini kurang lebih kita buat 20 cm. Ini dari lantai 2 besinya kita naikkan kurang lebih 135 cm, 135 cm. Jadi potongan besi dari lantai 2 ini harus berada di area lapangan. Jangan sampai cuman ketinggian 60 cm atau 80 cm yang masih di area tumpuan. Jadi ini untuk sambungan ke besi berikutnya ini harus berada di area lapangan. Ini katakanlah L-nya tingginya 365 cm, tumpuan itu 1/4 L.
bagian bawah, atas juga 1/4 L, sedangkan lapangan ini setengah L. Jadi potongan ini harus ada di area lapangan ini. Kalau 1/4 L dari 365 ini 91,25 cm. Untuk lapangan 1 meter 825 cm, tumpuan lagi atas 91,25 cm. Karena ini tingginya dari lantai 135 cm, berarti masih berada di area lapangan. Karena batas tumpuannya yakni 91,25 cm. Ini sambungannya nanti berada di area lapangan. Kalau kita total panjang besinya ini, yakni berarti ini kaitnya 20 cm, kita tambah ini 80 cm, kita tambah ini 365 cm, kita tambah naik 135 cm. Jadi untuk besinya ini panjang totalnya yakni 6 meter atau 600 cm. Makanya satu lonjor besi ini kita potong jadi 2, yakni 6 meteran. Mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, kenapa kok sambungan ini berada di area lapangan? Kok tidak boleh di area tumpuan? Penjelasannya seperti ini. Jadi ini tadi warna hitam, garis warna hitam ini adalah kolom dengan ketinggian 365 cm atau L-nya, tingginya ini L. Ini karena kolom ini mendapat beban dari atas ke bawah dan juga dari samping, maka ada reaksi dari kolom ini membentuk momen seperti ini. Jadi ini area tumpuan, ini lapangan, ini tumpuan lagi. Ini gaya nilai momennya berbeda. Di area tumpuan ini nilainya besar. Jadi ini kolom semakin ke kiri ini nilainya semakin besar. Yang di bawah juga gitu, area tumpuan ini kolom tadi semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan garis yang bersinggungan ini dari ujung sini sampai ujung sini kita tarik ketemu kolom ini nilainya kecil. Nilai kecil ini berada di area lapangan. Makanya kenapa sambungan kolom ini sebaiknya di area lapangan, bukan di area tumpuan. Dan juga kalau kita lihat desain sengkang atau bagel, itu area tumpuan lebih rapat jaraknya, lebih kecil jaraknya daripada area lapangan. Kalau area lapangan jarak antar bagel atau antar sengkang itu lebih lebar daripada area tumpuan. Karena apa? Ya karena ada nilai ini, momennya di area lapangan kecil, di area tumpuan ini nilainya besar. Ini untuk K1 ukuran 25 x 30. Dengan tulangan utama kita gunakan besi diameter 13 ulir jumlah 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Lalu untuk sengkang atau bagel kita pakai diameter 8 polos. Untuk area tumpuan jarak 10 sentian ini. Dan ini ada kenik atau hak sudut 35 derajat. Ini jarak 10 cm untuk area tumpuan. Area lapangan, bagel atau sengkang jarak 15 cm. Lalu sisi atas kembali ke area tumpuan, bagelnya jarak 10 cm lagi. Setelah proses pekerjaan pembesian, kita lanjut ke proses pekerjaan bekasting. Ini bisa teman-teman saksikan, sebagian kolom sudah di bekasting dan ada sebagian yang proses pengecoran. Ini kalau teman saksikan, ini area tepi kiri dan tengah sudah di bekasting, sebelah kanan belum. Untuk bahan yang kita gunakan dalam proses pekerjaan bekasting, ini ada usuk 57, ada triplek 9 mili, dan kita gunakan juga balok kayu 612. Ini dia kolom dengan ukuran 25 x 30. Ini sebelum kita cor,
ini backcasting kolom kita cek vertikalnya. Ini kita gunakan unting-unting atau lot menggunakan pemberat. Botol mineral dikasih pasir. Ini harus sama lotnya atas dan bawah. Dan ini juga kita tarik benang untuk tegak lurus kolom antar kolom satu dengan yang lain, bagian depan dan juga bagian belakang. Ini kita tarik benang. Itu ada 2 lot. Ini bisa teman-teman saksikan benangnya dari kolom bagian belakang kita tarik menuju ke depan. Ini harus sama semua agar tegak lurus, rapi, rata antar kolom. Ini sudah kita cor sebagian. Ini dapat separuh, jadi ini saya cor separuh. Habis itu jalan ke depan separuh kolom ini. Separuh disisakan, lalu kita ngecor sampingnya. Setelah dari sana sudah dapat separuh, kembali lagi ke belakang. Kembali lagi ke sini kalau depan sudah dapat separuh. Ini kolom yang sisi tengah ini sudah dicor penuh. Ada 5 kolom. Yang sisi kanan itu belum kita backcasting. Antar kolom ini juga kita tarik benang untuk kelurusan dari kolom satu dengan yang lainnya. Dan ini kita kasih sekur kayu agar kolom ini tetap tegak lurus, tidak mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Ini kita berada di kolom bagian tengah, ini sudah kita cor. Ini stop cor kolom ini berhenti di bawah balok paling besar, kita buat turun 5 cm kurang lebih. Jadi dari ukuran balok paling besar kita turunkan 5 cm untuk stop cornya. Setelah proses pekerjaan backcasting, kita lanjut ke proses pekerjaan pengecoran. Sebelum pengecoran, ini kolom kita beri zat aditif penyambung beton lama dengan beton baru. Untuk zat aditif yang kita gunakan ini merek Adibond. Ini tinggal kita tuang, kita campur dengan air semen seperti ini. Untuk komposisi bisa teman-teman lihat di kemasan. Di sana sudah tertera komposisi untuk campuran plesteran atau untuk beton, ada semua di kemasan. Dan ini proses pengecoran sedang berlanjut, sedang berjalan. Adapun untuk pengecoran kali ini kita lakukan secara seismik, cor di lapangan, namun kita gunakan alat bantu mesin molen ini. Adapun untuk perbandingan pengecoran yakni 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Airnya jangan banyak-banyak. Dengan pengecoran secara manual atau seismik dengan perbandingan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil, itu pernah saya lakukan tes uji tekan dan mendapat mutu beton yakni K255 MPa. Untuk lebih detail tes uji tekan beton campuran manual 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil mendapat mutu K255 bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Untuk material yang kita gunakan dalam proses pengecoran kali ini kita gunakan semen 3 roda, kemasan 40 kilo dalam 1 sak. Sedangkan untuk pasir ini kita gunakan pasir Lumajang. Bisa teman-teman saksikan pasirnya hitam seperti ini. Sedangkan untuk kerikil ini kita gunakan batu split dengan perbandingan 1:2 untuk kerikilnya. Dan ini bisa teman-teman saksikan pengecoran kolom sudah selesai. Ini kita lanjut ke proses pekerjaan berikutnya, yakni proses pekerjaan backcasting dak lantai beton.
casting balok dan juga daknya. Dan ini dia kolomnya yang sudah kita cor, ini berhenti di balok paling besar, kita turunkan 5 cm. Ini kolom lantai satunya tadi ukuran 25 x 30. Ini stop cornya turun 5 cm dari balok yang paling besar. Seperti ini, agar memudahkan saat proses pekerjaan backcasting dan pembesian balok beton. Makanya kita berhentikan di sini. Nantikan video selanjutnya mengenai dak beton pada konstruksi bangunan ini. Demikian pembahasan mengenai kolom pada konstruksi bangunan ini. Tadi kita bahas mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaan, mulai dari pembesian, backcasting, dan pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.